Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat trader dimanapun berada. Oke, di sini saya kembali lagi untuk memberikan sedikit edukasi ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk para sahabat trader semuanya. Dan sebelumnya saya juga sangat-sangat berterima kasih atas segala dukungan dan supportnya channel kami teman-teman ya. Sehingga kami masih termotivasi untuk membuat video-video untuk mengedukasi teman-teman ya. Oke, yang terpenting teman-teman semuanya saya sarankan bahwa money manajemennya harus sangat-sangat diperhatikan teman-teman. Harus betul-betul disiplin, seminim risiko. Karena sebuah trading ini adalah sebuah bisnis apapun adalah money manajemennya adalah fondasi teman-teman. Fondasi sebuah trading itu adalah money manajemen teman-teman. Gitu teman-teman ya. Dan teknikal apapun yang digunakan, fundamental apapun yang digunakan tetap berfondasi di money manajemen teman-teman. Oke, mungkin kali ini teman-teman saya bahas tentang teknikal teman-teman ya. Mungkin berikutnya nanti kita padukan lagi dengan fundamental. Tetapi kalau saya sih fundamental sangat-sangat butuhkan. Saya butuhkan untuk melihat arah tren. Tetapi teknikal juga saya untuk tingkat ini untuk saya entry-kan dan saya untuk keluar dari market teman-teman. Oke, mungkin kali ini mungkin teman-teman sering dengar yaitu filling weight dan resting weight. Dan filling weight dan resting weight ini di sini yang kita gunakan ini nggak seperti yang sering dibahas di YouTube teman-temannya ataupun di tempat lain. Kebanyakan kita bahas filling weight dan resting weight ini kan ke reversal. Mungkin ada juga yang membahas tentang continuation ya. Continuation, tapi kita padukan dengan Fibonacci retracement teman-teman. Jadi ada saatnya Fibonacci ini kita nggak gunakan, ada saatnya juga kita gunakan teman-teman. Contohnya gini. Jadi kita fokusnya di sini teman-teman adalah sabar saya tulis ya teman-teman biar teman-teman lebih filling weight dan rising weight ya. Ini ya yang kita bahas teman-teman. Oke. Filling weight dan rising weight yaitu bukan reversal ya. Continuation ya, continuation, sabar ataupun kepenerusan ya. Continuation ya. Oke, sorry. Ataupun penerusan teman-teman. Jadi ini pun kita gabung dengan menggunakan Fibonacci. Jadi bukan Fibonacci ini enggak sembarang kita gunakan ya. Di sini kebanyakan trader kesalahan-kesalahan kita sebagai trader ini kenapa Fibonacci ini enggak akurasinya agak kurang ya enggak. Jadi karena teman-teman ini kita gunakan Fibonacci ini bukan di tempatnya ataupun bukan momennya teman-teman. Gitu ya. Sabar. Saya contohkan. Sabar ya. Contoh downtrend. Kebanyakan kita gunakan di saat Fibonacci retracement ini, di saat harga naik, ya kita tarik Fibonacci. Kita fokusnya di 0,5 dan 0,18, betul. 0,5 sama 0,618 itu sangat betul. Tapi lihat dulu teman-teman, trennya kayak apa untuk naiknya teman-teman. Ya, jadi kalau dia strong, harga trennya strong untuk naik, kita nggak gunakan teman-teman. Fibonacci ini kan kita nggak gunakan, kita abaikan, kita nggak entrikan. Tapi kalau trennya atau membuat sebuah pattern rising weight atau sebuah higher high, higher low ya. Ya, seperti modelnya tanggal lah teman-teman ya. Di sini kita gunakan teman-teman. Ya, baru kita gunakan Fibonacci ini di angka di rasio 0,5 sama 0,618. Ya. Jadi, kalau strong kita nggak gunakan teman-teman. Ya, untuk retrace-nya ya. Kalau tentang downtrend-nya kan kita nggak itu strong-nya lebih bagus lagi, gitu teman ya. Tapi kalau untuk retrace-nya ataupun koreksinya, kita boleh ukur Fibonacci asalkan membuat pola higher high, higher low ataupun rising weight. Begitupun sebaliknya teman-teman. Di saat turun, di saat harga naik, ya uptrend ya,
Kalau strong begini trennya, kita nggak gunakan Fibonacci ini. Kita berikan, kita nggak entry. Tapi jika membuat sebuah falling wedge, ya, ini diartikan bahwa pola falling wedge ini atau resistance wedge ini adalah sebuah pola continuation ya. Jadi bisa kita ukur menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita garis low ke high ya. Kita ambil 0,5 0,6 setelah apa teman-teman? Kita harapkan harga masih harga naik teman-teman. Oke, di sini saya contohkan ya. Saya contohkan di market. Jadi kebanyakan kok Fibonacci ini kurang akurasinya kok nggak terlalu powerful ya. Di sini saya jelaskan untuk cara menggunakan Fibonacci ini dengan cara yang benar ya. Jangan asalkan 0,18, 0,5 kita gunakan enggak ya. Sabar, kita coba lihat market. Oke, coba kita Euro USD coba. Sabar. Kelihatan teman-teman? Ini down. Koreksinya ataupun retrace-nya membuat apa teman-teman? Membuat pola higher high ya, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi kita juga fokusnya cuma di area 0,5 0,18. Jadi rasio Fibo 0,5 sama 618 ya. Cuma ini kita gunakan dua angka ini teman-teman. 0382 kita nggak gunakan ya. 0,886 kita nggak gunakan teman-teman ya. Kita fokusnya di 0,5 sama 0,18 karena kebanyakan resistance weight dan filling weight ini resistance weight dan filling weight ini yang continuation-nya dia terreject dia di area 0,5 dan 0,18 ya. Oke. Di situ setelah membuat higher high higher low, kita mau ukur silakan teman-teman. Coba diperhatikan. Di area mana teman-teman? Di area 0,618, angka rasio 0,18. Bisa teman-teman menggunakan sebuah resisten untuk jadi dukungan teman-teman. Ya, gitu ya. Nah, diperhatikan lagi teman-teman. Jadi kita nggak gunakan secara asal-asalan ya Fibonacci-nya. Aduh, asalkan 0,5, 0,18 kita entry lagi enggak begitu teman-teman ya. Sabar, kita coba sekali lagi. Oke, apalagi teman-teman tahu nih fundamentalnya, tahu arah trennya, wah mantap banget ya. Oke. Ini naik teman-teman. Membuat apa? Sebuah higher high ya. Higher low, higher high. Langkah yang kita gunakan di sini, di mana sih kita untuk entrikan? Kita fokusnya di area 0,5 sama 0,618 teman-teman. 0,18 enggak? Ya. Di sini kalau teman-teman menggunakan support resisten di sini ada SBR, support become resisten ya. Itu teman-teman ya. Saya ganti warna hitamnya biar lebih kentara ya. Nah, ya. Down lagi loh. Oke, coba kita melawan tren. Di sini contohnya. Ini kan up. Turun membuat apa teman-teman? Pola rising feeling weight ya. Membuat high lower low, lower high ya. Coba kita ukur. Ini kita melawan tren loh teman-teman. Kita fokus di mana? Di area 0,5, rasio 0,5 sama 0,18, sorry. Ingat ya teman, di area 0,5 loh. Harga naik lagi loh. Ya enggak? Oke? Jadi kita nggak gunakan sebuah Fibonacci ini asal-asalan teman-teman, enggak. Ya, kalau ini strong turunnya, contoh ya, sabar, saya contohkan teman-teman. Oke, kita garis ambil low ke high. Kalau misalnya ini strong, nggak membuat pola lower high, lower low, kita nggak ambil teman-teman. Ya, contoh seperti contohnya, teman-teman menggaris ini ya. Nah, kita melawan tren loh teman-teman.
Membuat pola higher high nggak? Enggak dong. Ya, lower high kan enggak dong, ya. Membuat pola limit ya enggak, ya. Dia secara dia turun secara strong. Ya. Nah, ini yang membuat terkadang Fibonacci kita kurang akurasinya, teman-teman. Akurasinya nggak terlalu akurat, teman-teman. Oke, kita contohkan lagi ya. Kita contohkan lagi, teman-teman. Sabar. Nah, ini lagi ya. Membuat pola higher high, higher low, ya, ataupun pola chart pattern resting wedge. Oke. Kita ukur, kita ambil ke high, tarik ke low. Di angka resiman, teman-teman. 0,618 loh. Ya. Nah, teman-teman menggunakan sebuah SBR ataupun sebuah resisten bisa. Teman-teman menggunakan supply demand, di sini ada supply loh. Ya. Nah, di sini ada supply. Gitu teman-teman ya. Oh, mantap banget nih, ya. Oke, ya. Oke. Contohnya ini, teman-teman. Madep nggak? Akurasinya bagus nggak? Untuk Fibonacci? Enggak kan? Nah, contohnya. Karena turunnya membuat apa, teman-teman? Ya, dia turun harga down secara signifikan. Seandainya ini membuat higher high, lower low, lower high, lower low. Ah, ini bisa kita gunakan Fibonacci. Jadi hindari kalau Fibonacci ini bila mana sebuah retrace-nya ataupun koreksinya ini strong. Kita hindari, teman-teman. Karena akurasi Fibonacci-nya pasti nggak powerful ya. Saya bisa katakan begitu. Oke, contoh ini, teman-teman. Nah, ya, membuat tracing weight ya. Jadi tinggal kita tarik. Sorry. Ah, ini. Oke. Coba diperhatikan, teman-teman. Dia area 0,5. Nah, teman-teman bisa menggunakan SBR lagi loh. Support become resisten untuk entry. Gitu loh. Ya. Ini enggak? Nah, jadi teman-teman bisa fasilitasi bahwa kesalahan teman-teman kemarin itu apa sih untuk menggunakan Fibonacci. Padahal sebenarnya sih saya sangat banget tentang Fibonacci retracement, teman-teman. Oke. Kenapa kita nggak gunakan ini, teman-teman? Mungkin nanti saya bahas bahwa sebuah dot teori itu mungkin teman-teman pernah belajar, jadi harus ada anakan ya. Jadi sebenarnya kita nggak gunakan ini. Ini sebagai hak ya, enggak. Oke, nanti saya bahas. Mungkin kalau bisa nanti saya buat lagi video tentang dot teori lebih jelasnya lagi. Tapi bisa ditonton, ada video saya kemarin itu tentang dot teori bahwa ada major trend, ada secondary trend ya. Coba diperhatikan, teman-teman. Kita lihat lagi, sabar. Yang membuat higher high. Oke, di sini membuat higher high ya, sorry. Ini lagi contohnya. Ya, membuat higher high ya. Atau peeling weight ya. Kita ambil retracement, jadi kita fokusnya di area 0,5, 0,18. Jadi kita nggak entry di area 0,382 ya. Oke, masuk di area angka rasio 0,5 ya. Kalau teman-teman menggunakan Fibonacci, bisa gunakan Fibonacci menggunakan supply demand. Teman-teman bisa entry di menggunakan supply demand, teman-teman. Di sini ada base. Karena down lagi ya. Jadi jangan gunakan Fibonacci retracement ini di saat trennya memang koreksinya ini secara signifikan. Kita nggak gunakan, teman-teman. Gitu ya. Kita contohkan coba di goal ya. Ini lagi, teman-teman. Ini sangat bagus nih. Ini yang paling bagus saya suka. Membuat sebuah compression. Mungkin teman-teman kalau paham tentang supply demand ya, membuat pola CP. Kita gunakan Fibonacci ya, ataupun kita anggaplah ini sebuah resistance ya. Kita ambil di high-nya, fokus di area 0,5 sama 0,618. Gimana? Kalau teman-teman menggunakan sebuah supply demand ya, bisa entry menggunakan supply demand. Ada di sini ada supply loh.
langsung harga down. Gitu ya. Oke? Kita contohkan lagi teman-teman. Kita melawan tren loh. Oke, ini. Nah, ini kita melawan tren teman-teman. Saya contohkan nanti di gold ya. Ini turun ya. Nah, membuat reswing loh. Ya, kita melawan tren loh teman-teman. Kita cek. Kita ambil Fibonacci retracement. Kita tarik. Kita di sini. Di sini ya. Oke, high-nya di sini ya. Oke, diperbesar, saya besarkan. Mantulnya di mana teman-teman? Di area 0,5 loh. 0,18 loh. Ya enggak? Di angka rasio 0,618, harga naik lagi loh teman-teman. Ya, kurasinya cukup lumayan loh teman-teman. Powerful loh saya rasa. Fibonacci retracement ini. Itulah kenapa saya terkadang mencari target, terkadang mencari entry itu menggunakan dulu Fibonacci retracement teman-teman. Tapi saya ukur bila mana membuat sebuah koreksinya ini membuat resistance weight dan filling weight. Oke, saya contohkan di gold. Apakah bisa digunakan di gold? Insya Allah di seluruh market bisa. Kita contohkan di gold ya. Mudah-mudahan ya, sabar. Oke, di gold. Oke, ini harga turun, down. Membuat pola apa teman-teman? Higher high, ya, resistance lagi loh. Ya, ingat aja ya. Kalau di downtrend ataupun kita cari koreksinya di saat membuat higher high, higher low, kita cari resisting weight ya teman-teman ya. Di sini terjadi resisting weight. Kita tarik. Bagaimana? Ya, area beda 0,5 0,18 lagi teman-teman. Ya. Sabar. Coba saya tandai 0,3 ya, sabar. Oke, 0,5 sama 0,618 lagi loh. Ya, ini lagi ya. Gitu ya. Sabar, 0,5 0,618 loh. Mantul lagi teman-teman. Ya, langsung down. Gitu ya. Kita cari lihat lagi apakah ini aku masih mantul nih teman-teman. Sabar. Ini kita nggak gunakannya karena ini bisa diartikan bahwa nggak membuat higher high ya. Oke, kita cari lagi teman-teman. Yang membuat higher high, higher low. Oke. Ini membuat resisting weight lagi teman-teman ya. Sabar. Perhatikan. Ya, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya. Kita tarik Fibonacci-nya. Walaupun sejauh mana teman-teman ya? Bagaimana? Pas banget loh 0,618. Kalau teman-teman menggunakan sebuah SBR ya, support become resistant. Nah, di sini pas banget loh, ada SBR loh teman-teman. Saya hapus. Ya, pas banget loh teman-teman. Teman-teman menggunakan supply demand, bisa entry juga. Di sini ada sebuah base. Ya. Oke, kita lagi contohkan lagi. Saya lagi contohkan lagi, teman-teman. Oke, di sini sempat membuat melawan tren lagi loh kita, teman-teman. Gak apa-apa. Kalau teman-teman ingin melihat akurasi tentang Fibonacci ya. Sabar. Kita tarik ini, naik. Membuat apa, teman-teman? Pola apa, teman-teman? Kita melawan tren ya. Kita mau buy nih. Padahal downtrend nih. Oke, kita lihat akurasinya. Akurasi Fibonacci retracement, teman-teman. Kita tarik ke high, low ke high-nya. Bagaimana? 0,5 lagi loh, teman-teman. Oke. Karena ada teman-teman mengatakan bahwa kok Fibonacci ya enggak akurasinya enggak seperti yang dicontohkan ya. Enggak. Sebenarnya kebanyakan teman-teman menggunakan Fibonacci-nya bukan di tempatnya sih, teman-teman. Bukan di momennya. Oke. Di sini membuat higher high, higher low, oke. Memang sih di sini kan kita mau mencari tren untuk turun ya. Oke, kita tarik low ke high-nya ya. Sabar. Oke, di mana lagi, teman-teman? 0,118 lagi ya. Oke. Jadi teman-teman tinggal lihat aja trennya untuk membuat koreksinya ini ngapain nih, ya. Nah, membuat tangga-tangga ya. Seperti tangga lah. Nggak usah di banyak yang higher high, higher low, sebuah nama itu nggak usah dipikir, teman-teman. Asalkan tahu polanya. Ya. Karena nama itu bukan namanya yang membuat kita profit, tapi pola marketnya ya.
Oke, ya kita contohkan lagi teman-teman. Ah, ini maksud saya teman-teman. Ah, biasanya kan teman-teman kita menggunakan kalau kita lihat-lihat di YouTube YouTube ya, ataupun di sebuah edukasi YouTube ya. Saya nggak menyalahkan sih sebenarnya teman-teman, tapi, untuk mendapatkan akurasi lebih besar tinggi ini untuk Fibonacci kita gunakan yang dengan menggunakan, sebuah tren yang nggak terlalu signifikan, ya. Contoh teman-teman, 0,5 sama 0,18-nya bukan kalau di sini masih berhasil teman-teman contohnya, ya, sabar. 0,5 sama 0,18-nya teman-teman, di saat turun di sini, trennya ngapain? Membuat sebuah feeling nggak teman-teman? Enggak kan? Gagal dong. Ini yang kita hindari. Kalau teman-teman gagal di sini, kebanyakan tidak berhasil di Fibonacci menggunakan Fibonacci, pasti malas menggunakan Fibonacci, padahal akurasinya lebih bagus. Sangat bagus saran saya, Fibonacci retracement ini ya. Jadi yang ini yang kita nggak ukur. Sebenarnya kan kelihatan sudah teman-teman, secara turunnya kan secara signifikan ya, gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman, paham ya tentang sebuah, Fibonacci di mana sih area-area yang bisa kita gunakan. Contohnya teman-teman yang ini, ya, kenapa sih tidak berhasil? Contohnya, ini yang saya katakan teman-teman. Karena turunnya kan sudah kita katakan bahwa teman-teman tunggu di area 0,5 sama 0,18 ini, tapi coba diperhatikan. Turunnya ini kan secara signifikan loh teman-teman. Jadi di sini gagal loh teman-teman Fibonacci retracement-nya. Ya, tapi kalau kita menggunakan sebuah Fibonacci retracement ini di saat harga, nah contoh ini gitu teman-teman. Perhatikan ya. Di saat membuat lower high, lower low ya, nggak turun secara signifikan. Bisa tuh teman-teman bisa enter di 0,5, 0,18. Kita coba tarik low ke high-nya. Dia di angka rasio mana teman-teman? 0,18 loh teman-teman. Di angka rasio 0,18 lagi. Ya, mungkin teman-teman videonya mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk para sahabat semuanya. Yang intinya sih teman-teman menggunakan sebuah metode trading itu di momennya sendiri teman-teman ya. Jadi tetap belajar, intinya manajemennya harus disiplin teman-teman ya. Gunakan seminim-minim risiko ya. Karena fondasi trading kita adalah money management teman-teman. Oke, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.